Kembali bersama kami, Pemprov DKI Jakarta mulai mengaktifkan kawasan Kota Tua pasca revitalisasi lewat acara Festival Batavia Kota Tua. Acara yang dimulai kemarin dan dibuka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertujuan untuk memperkenalkan kawasan Kota Tua sebagai ruang ketiga. Untuk penataan trotoar hingga penertiban pedagang kaki lima saja, proyek ini memakan biaya 65 miliar rupiah. Beberapa trotoar, ruas jalan juga dirombak dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti shelter bus Transjakarta, air mancur, dan lampu jalan. Total luas fasilitas pejalan kaki yang tersedia pasca revitalisasi mencapai 329.000 meter persegi. Jalanan di depan stasiun Jakarta Kota misalnya kini telah disulap menjadi kawasan pejalan kaki yang luas. Proses pengerjaan revitalisasi kawasan Kota Tua sudah hampir 100% dan diperkirakan akan rampung sepekan lagi. Ya, proyek revitalisasi Kota Tua ini berawal dari dekret Gubernur Ali Sadikin di tahun 1972 yang menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Pada 93, Suryadi Sudirya menetapkan 93 bangunan di kawasan Kota Tua sebagai cagar budaya. Namun pada 2013 di bawah kepemimpinan Joko Widodo, penunjukan konsorsium swasta dilakukan untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI. PT Pembangunan Kota Tua Jakarta atau JOTRC ditunjuk sebagai pelaksana pengembangan Kota Tua sebagai zona ekonomi khusus. Proyek ini terus dikonkretkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sampai 2017. Ya, 5 dekade 10 kepemimpinan gubernur proyek revitalisasi Kota Tua Jakarta akhirnya selesai. Pasca revitalisasi, Gubernur DKI Anies Baswedan menginginkan kawasan tersebut menjadi jantung baru wisata dan ekonomi Jakarta. Kita akan membahas dengan pengamat tata kota, ada Kang Yayat Supriyatna yang sudah tersambung bersama kami melalui Zoom. Assalamualaikum, kumaha kabar ya Kang? Alhamdulillah. Iya, akhirnya kita ketemu lagi. Berapa bulan nih ya kita tidak bicara kota perkotaan ya? Sehat ya Kang? Lelah kita dengan berita-berita Betul berat. sekali Kang. Hari ini saya agak refreshing juga sih dialognya. Kang Yaya, kalau bicara kita tahu ini revitalisasi Kota Tua tadi dijabarkan bagaimana menghabiskan kurang lebih 65 miliar rupiah, Ya. pejalan kakinya diperluas, ada shelter, ada air mancur. Secara general dulu, Anda melihat gagasan ini dan aplikasinya seperti apa? Ini menarik Hmm, ya. hmm, Masa lalu Jakarta untuk masa depan Jakarta. baik. Jadi masa lalu itu adalah modal sejarah Mhm, ya. Dan dia menjadi kekuatan bagi masa depan kota. Karena kota masa depan tanpa sejarah masa lalu, kita kehilangan makna, mhm, esensi sebuah kota. Karena kota itu ditandai dari awalnya, di mana dia mulai tumbuh kembangnya, baik. di mana pusat kegiatan utamanya. Mhm, Dan Jakarta beruntung memiliki kota tua di mana sejarah akar pertumbuhan kota dimulai dari sini. Dan yang menarik adalah dia saat ini bisa menjadi living monument, baik. ya, budaya bangunan yang hidup. Tapi untuk sampai ke sana, maka kita perlu mendorong adanya upaya-upaya menghidupkan kawasan ini dengan kegiatan-kegiatan dari masyarakatnya. Jadi ibaratnya Mhm, kawasan ini harus ada yang merawat baik. dan harus ada yang mampu menjaga, memelihara dan mengembangkan ke depan. Bukan sekedar ruang publik Mhm, tanpa makna. Makna utamanya adalah mengembalikan masa lalu sebagai kejayaan di masa depan. Itu oke. kata kunci yang menarik itu. Mhm, mhm. Kalau bicara mengenai fasilitas yang dibangun, ada uh, fasilitas pendukung seperti shelter, bus Ya, Transjakarta tadi, pejalan kaki. Sementara kita tahu minat jalan kaki atau tadi di ibu kota kan memang minim sekali. Kalau kalau ada beberapa fasilitas yang dibangun ini, apa yang bisa Kang Yayat kritisi di sini yang harusnya juga ada atau harusnya dihilangkan? ya, yang menarik Nah, adalah begini. Ini upaya membentuk atau reformasi struktur. baik. Apa itu reformasi struktur? Dalam konteks pelayanan kota. Selama ini paramida kita itu terbalik.
menempatkan mobil sebagai alat mobilitas utama. Betul. Jadi kebalik ya, mobil nomor satu. Harusnya yang nomor satu itu pejalan kaki. Jadi revitalisasi kota tua itu adalah mengembalikan piramida utama, kota itu harus mengutamakan bagi pejalan kaki. Nah, di sini kan luar biasa. Jalan utama yang tadinya banyak digunakan oleh kendaraan-kendaraan roda 4, menghasilkan polusi, ini free sama sekali. Ini menunjukkan komitmen bahwa kota tua itu menjadi kawasan dekarbonisasi. Kawasan bebas polusi, minimal bisa mengurangi emisi dari karbon yang semakin meningkat di Jakarta. Dan kalau bisa yang menarik adalah kota tua bisa menjadi kawasan percontohan. Karena dia di sana tidak begitu banyak kepadatan kegiatan dibandingkan Tamrin Sudirman. Ya. Dan kawasannya kalau sudah menjadi ruang pejalan kaki, otomatis orang akan berpikir, kalau saya bawa kendaraan pasti tidak difasilitasi. Sudah difasilitasi oleh nanti ada MRT. Ya. Nanti ada, kalau kereta api sudah ada, ya kan? Ya, betul. Kemudian ada Transjakarta. Jadi orang berpikir, kalau ke kota tua, saatnya meninggalkan kendaraan pribadi. Karena kalau dengan adanya integrasi, fasilitasi dalam konteks ada nanti KRL, ada Transjakarta, ada MRT, makin komplit lah bahwa zona ini adalah zona surganya para pejalan kaki. Jadi sebenarnya kawasan kota tua yang sekarang ini sudah mengakomodir ya, Kang Yayat tadi untuk pejalan kaki. Orang-orang tadi kalau mau ke sana harusnya sudah berpikir bahwa tidak perlu membawa kendaraan pribadi ya, karena kita punya Transjakarta, kereta tadi ya. Ya. Kalau terkait dengan pedagang kaki lima, ini juga penataan untuk pedagang kaki lima. Apa yang bisa Anda kritisi di sini? Ya, memang yang menarik di sini adalah sesudah dan sebelum. Sebelumnya itu PKL-nya banyak di mana-mana. Betul. Dagangnya ala kadarnya, tempatnya kurang representatif. Baik. Kalau sudah bagus, maka harus ada upaya penataan tempat yang lebih representatif, lebih bersih, lebih tertib, lebih terbuka, dan lebih teratur. Karena apa? Tempat bagus, kemudian cara mendagangkan, ya, artinya kulinernya, penataan ininya, asal tidak itu akan menjatuhkan. Karena bukan apa-apa, kekuatan kita adalah menarik para pejalan kaki, menikmati suasana lingkungan kota tua, dan di ujungnya itu adalah membeli atau mendapatkan layanan dari UMKM. Baik. Apakah itu souvenir, makanan, kuliner, atau merchandise yang lainnya gitu kan. Nah, disinilah menurut saya upaya kita itu adalah harus memperhitungkan di mana spot-spot UMKM itu atau PKL itu. Dan diingat, harus dihitung daya tampung dan daya dukungnya. Jumlahnya diatur. Khawatir kalau jumlahnya tidak diatur, begitu banyak pengunjung, muncullah dadakan-dadakan ini. Jadi kata kunci untuk menata PKL-nya, UMKM, dan lingkungan ini adalah kelembagaannya, pengelolanya, siapa yang menjadi estate management yang mengatur tempat itu menjadi lebih tertib. Apakah perlu ada park ranger gitu ya, atau satpol PP, itu perlu juga mengajarkan bahwa tempat yang rapi harus didukung dengan budaya baru yang lebih rapi. Baik, ini terkait dengan tadi, kalau Anda melihat bahwa tempat yang rapi harus didukung dengan budaya, culture, agar paradigma juga berubah ya, agar memang ini nggak cuma 1 bulan atau 2 bulan setelah diresmikan seperti itu rapi. Karena beberapa proyek kan seperti itu biasanya. Nah, kalau Anda lihat di Jakarta, ketika ada satu kawasan dibangun ya, let's say kita lihat bagaimana Sudirman, Duku Atas ya. Ini kan ruang publik yang bagus sekali fungsinya, dekat stasiun. Tapi akhirnya berubah menjadi satu titik di mana kerumunan seperti itu, yang banyak juga fasilitas yang akhirnya terbengkalai dan rusak. Apa yang kita bisa pelajari dari kawasan yang sudah ada yang akhirnya peruntukannya bisa tadi tidak sesuai dari awal, agar kota tua ini tidak seperti yang sudah-sudah
Kang Yayat? Ya, Aha. di sini kita harus belajar dari Eco Park Tebet. Oh ya, Eco Park Tebet Eco ya. Park Aha. Tebet tuh bukan main, luar biasa desainnya, Oke. tempatnya. Ya. Kemudian dia menjadi viral. Mhm. Begitu viral, pendatang bertambah banyak, parkirnya tidak bisa teratur, sampahnya bertambah. Ya. Ingat loh, wisata zaman sekarang itu adalah wisata sambil update status. Oke. Kemana-mana orang, Mhm. kalau berwisata itu, misalnya orang ke kota tua, pasti dia memviralkan posisi dia di mana. Mhm. Nah, begitu kota tua menjadi viral, karena tempatnya bagus, kemudian suasananya nyaman, itu mau tidak mau orang pasti akan datang. Oke. Nah, pertanyaannya, ketika jumlah semakin banyak, itu bagaimana nanti persoalan sampahnya? Ya. Kemungkinan besar, mungkin ada yang datang tidak naik angkutan umum, bawa mobil, bawa motor, bawa semana. Kemungkinan besar ada parkir liar. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, tempat ini kalau malam jangan jadi kawasan remang-remang. Ya, kita khawatir Oke. kalau dia jadi transaksi yang lain-lain ya kan. Ya. Nah, maka saya mengatakan upaya yang paling sensitif adalah menjaga kawasan ini di malam hari. Ingat, kawasan kota tua ini bisa menjadi kawasan mati di malam hari. Kenapa? Karena tidak ada perkantoran, tidak ada permukiman, tidak ada perumahan di kawasan tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau sudah sepi atau tidak ada aktivitas di malam hari, maka aspek-aspek yang mungkin perlu kita cegah adalah potensi misalnya ada kerawanan sosial, gangguan keamanan, ada penyakit sosial. Maka otomatis tempat yang bagus jangan kita cemari ya, cemari dalam arti persoalan kebersihan, ketertiban, ya, kerapihan, kemudian keamanan dan kenyamanan, khususnya nanti di malam hari. Maka kita menyarankan perlu tidak ada semacam aturan, ya, misalnya ada papan peringatan, atau ada aturan yang mengingatkan jam berapa sampai kapan kota tua bisa dikunjungi. Berarti ada jam malam seperti itu ya, Kang Yayat ya? Ada jam malam seperti itu ya, Kang Yayat ya? Karena kalau kita tahu beberapa kawasan kan orang bisa kapan saja datang. Jadi harusnya untuk kota tua bisa tadi ada maksimal berkunjung jam berapa gitu ya, Kang Yayat? Ya, jadi kalau seperti itu orang yakin kota tua itu 24 jam atau tidak? Kalau 24 jam itu diatur karena bagaimanapun kawasan ini harus dijaga ketertibannya. Jam operasional jam berapa? Ada petugas yang berkeliling. Kemudian yang menarik begini, kawasan kota tua sekarang sudah terintegrasi dengan stasiun, dengan Transjakarta. Dia menjadi zona-zona yang sangat terbuka, sehingga tidak ada sekat, tidak ada pembatas antara layanan sosial dengan posisi kawasan. Dan kemudian di situ juga ada aktivitas perbankan, ada aktivitas lain yang kemungkinan besar pun bisa menjadi satu dinamisator bagi pertumbuhan kawasan. Mungkin suatu saat destinasi wisata ini bukan sekedar destinasi kota tuanya, tapi juga menjadi destinasi festival budaya, festival ekonomi, atau festival seni lainnya lah. Sehingga kekuatannya adalah bagaimana membangun kota tua ini menjadi ikon pemersatu Jakarta. Baik. Kang Yayat, satu terakhir mungkin singkat saja. Selain kota tua, ada potensi lain, titik lain yang di Jakarta yang bisa serupa atau yang memang belum digali potensinya? Banyak sekali. Pertama begini, ini kan revitalisasi bertahap ya. Pertama satu, kita sudah merevitalisasi kawasan di Eco Park misalnya di Tebet, kemudian kota tua. Kita harusnya bisa merevitalisasi misalnya sekali lagi Taman Ria Senayan itu yang sudah agak drop ya, itu dia mati. Atau merevitalisasi beberapa pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ada di beberapa wilayah. Khususnya pada taman-taman yang mengalami degradasi penurunan fungsi. Kemudian juga bisa mengembangkan ada namanya Taman Betawi di wilayah Serengseng misalnya kan. Nah, tapi pertanyaannya
kawasan-kawasan itu kalau mau tumbuh berkembang, dia harus didekatkan dengan fasilitas public transport. Oke, Mudah dikunjungi, oke. mudah didatangi, dan satu kata kuncinya, sebaiknya harus free, gratis. Yes, karena ya tadi affordable ya. Kalau semakin affordable, semakin terjangkau juga semakin baik Ya. sebenarnya. Karena kita tahu wisata juga kalau agak mahal, orangnya juga Makanya saya ya bandingkan dengan puncak. betul. Kenapa puncak itu bisa ratusan ribu Ah, orang datang setiap 1 minggu? aha, Karena puncaknya free, kecuali oke, kalau makannya. Nah, betul. kota tua atau tempat lain kalau free itu akan lebih bagus bagi warga Jakarta. Baik, Kang Yayat, terima kasih atas waktu dan insight ya. Kita doakan ini revitalisasi Kota Tua punya banyak manfaat untuk warga Jakarta dan semoga mentalnya juga dibangun ya, Ibu Amin Betul. warganya karena percuma kotanya modern tapi mental perilaku Ya. ya harus maju juga. Terima kasih Kang Yayat Ya, Supriyana, sama-sama pengamat Mas tata kota. Gundul. Wassalam, salam sehat. Salam sehat selalu. Kami jeda terlebih dahulu tetap di MNC News Now.